Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jalan Kemang Utara di Jakarta. Lebih dari 10 tahun kita sudah melalui siaran radio ini menjumpai para pendengar semua. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih mengizinkan sampai saat ini kita masih bisa berinteraksi melalui siaran radio seperti ini. Dan kali ini kita masih di dalam membicarakan mengenai topik mewaspadai berbagai kelemahan untuk menjadi orang tua. Jadi mewaspadai berbagai kelemahan untuk menjadi orang tua. Dan kali ini kita akan fokuskan kepada sikap inkonsisten. Artinya suatu sikap dari orang tua yang tidak konsisten antara kata dan perbuatan. Ya, hari ini berjanji, tahu-tahu itu besok sudah tidak memenuhinya lagi. Jadi hari ini seolah-olah keras sekali, tidak boleh nonton TV anak-anak. Tapi besok boleh nonton ternyata sampai jam 12 malam. Jadi ini yang sebetulnya seringkali menjadi kelemahan orang tua, yaitu inkonsisten. Ya tidak tetap di dalam sikap. Oleh karena apa? Oleh karena kebanyakan orang tua tidak berpegang kepada prinsip kebenaran yang dia ajarkan. Jadi banyak orang tua yang tidak berpegang pada prinsip kebenaran yang diajarkan. Dari mulut dia ngomong apa? Dia sendiri juga sulit sekali untuk membuktikannya. Ya, soal janji, soal aturan-aturan di dalam rumah tangga gitu loh. Ya, papa pengen atau mama pengen kita hidup sederhana. Padahal papa sendiri membeli akan mobil yang harganya 4M. Aduh, jadi anak mulai melihat begitu. Jadi mama bilang kita harus makan itu sederhana. Padahal mama sendiri kalau makan maunya jajan di luar, terus jajan. Sehingga makan sederhana dia tidak lakukan. Jadi cuma dilakukan 1 hari, 2 hari, habis itu berubah lagi. Nah inilah. Jadi anak diajar supaya tidak berebut, tidak bertengkar sama saudaranya. Tapi papa mama sendiri hal-hal kecil saja dipertengkarkan. Ini anak melihat. Sehingga inkonsistensi seperti ini itu menyebabkan semua yang baik yang diinginkan tidak pernah jalan. Tidak bisa menghasilkan apa-apa. Papa mama mengatakan, kamu tuh harus takut sama Tuhan. Kamu harus rajin ke gereja. Tapi untuk ke gereja saja papa mama itu seringkali terlambat. Sudah begitu seringkali lebih mengutamakan hal-hal yang lain. Jadi hal-hal rohani itu sebenarnya tidak begitu penting bagi orang tua. Nah ini yang menyebabkan anak mulai melihat, ya kalau tidak begitu penting bagi papa mama, kenapa harus penting bagi saya? Jadi kalau mau diteruskan, waduh, ini masalah kelemahan menjadi orang tua, itu kadang-kadang juga tidak sengaja, saudara. Karena kita kan manusia berdosa, kita juga punya kelemahan. Tetapi ingat, ya, melalui siaran radio ini kita sedang fokus bicara mengenai bagaimana mewaspadai berbagai kelemahan menjadi orang tua. Dan kelemahan yang kita bicarakan adalah inkonsisten, tidak konsisten. Dan kita mau dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya kan kita sebagai orang berdosa itu kan sebetulnya kita juga tidak perfect begitu, tidak sempurna begitu. Sehingga kalau hari ini kita ngomong sesuatu lalu kemudian besok itu kita lupa begitu. Itu bagaimana sih Pak? Apakah kita itu harus
mencoba konsisten di dalam satu hal, itu kita lakukan dulu misalnya 2-3 bulan sampai kita betul-betul itu bisa melakukan itu dengan baik, baru kita itu mengajarkan yang lain lagi. Atau bagaimana sih Pak? Sebetulnya ini bukan masalah fenomena. Itu fenomena itu adalah gejalanya apa, jangan begitu. Tapi ini masalah numena, itu hakikatnya. Jadi sebetulnya kalau kita sadar bahwa hidup ini sebetulnya mesti disadari dan diwaspadai. Nah itu sendiri sebetulnya yang terpenting. Jadi kalau hidup itu mesti disadari, diwaspadai, kita mulai belajar masuk di dalam suatu spirit yang konsisten sebenarnya. Oleh karena sadar, oleh karena waspada. Tapi kalau hidup itu tidak disadari, tidak diwaspadai, ya hidup itu kemudian tergantung dari kondisi. Nah, tergantung dari mood kita. Tergantung dari munculnya dorongan insting. Nah, tergantung dari kebutuhan yang sesaat yang muncul. Nah, tergantung daripada perasaan sesaat yang sedang muncul, yaitu. Tapi Pak, kan kita itu hidup tidak konsisten ini ya sebagai manusia berdosa itu kan itu tuh sudah kayaknya sudah wajar lalu kemudian mengalir begitu saja. Misalnya hari ini anak-anak harus bikin PR dulu, tidak boleh nonton TV misalnya. Tapi besok kita tahu bahwa ada acara yang kita suka. Jadi kita mengatakan ayo dong cepat anak-anak, kalau enggak nanti tidak boleh nonton misalnya. Nah anak-anak itu kan namanya juga anak. Kadang-kadang kan mereka itu juga tetap sampai dengan misalnya jam 8 mereka belum selesai. Tapi kan kita juga kepingin nonton begitu di ruang tamu. Terpaksa kita juga tidak konsisten. Yaitu. Bagaimana Sebetulnya itu, itu menjadi orang tua, itu kelemahan menjadi orang tua pada umumnya. Itu oleh karena kita tidak waspada. Nah, tidak waspada itu artinya kita tidak sadar bahwa hidup ini kadang-kadang menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan seperti tadi. Yang dilematik, kemungkinan-kemungkinan di mana kita itu sulit sekali mengambil pilihan. Nah, seharusnya kalau diwaspadai, ya kita tahu akhirnya kita barangkali perlu menyangkali diri. Nah itulah, sehingga sebetulnya belajar menyangkali diri, meskipun saya kepingin nonton, karena ini seri daripada film yang minggu yang lalu atau apa, tapi kita waspada. Waduh, kali ini saya harus menyangkali diri. Kenapa? Karena anak-anak ini belum selesai. Kebetulan tadi dapat pekerjaan rumah banyak banget. Jadi saya harus mengutamakan yang mana. Oke, jadi berarti Pak, berarti itu kita juga harus berani mengorbankan begitu ya. Iya. Kalau walaupun kita itu senang. Tapi intinya adalah waspada dulu. Mewaspadai itu menyebabkan kita sadar. Nah, pada saat sadar kita bisa memilih prioritas. Yang mana yang perlu diprioritaskan. Begitulah. Jadi kalau begitu Pak, di dalam segala hal itu sebetulnya kita bisa pakai prinsip ini begitu ya. Jadi kalau misalnya nih mau pilih ke gereja atau mau mau lihat misalnya saja ada seri dari pertandingan golf misalnya yang dulu itu tuh disukai oleh seluruh anggota keluarga. Jadi kalau papa main ya semuanya ikut begitu. Tapi karena ini dilakukan hari Minggu, itu kalau kita sudah waspada, kita sadar, berarti mungkin bapak juga tidak main dong Pak hari Minggu. Begitu Pak begitu. kira-kira. Nah, itu sulitnya, makanya disebutkan topik ini mewaspadai berbagai kelemahan untuk menjadi orang tua. Karena, jadi itu merupakan sesuatu yang tidak mudah memang. Karena satu kali misalnya ya, lalu kemudian ya sudah ndak usah ke gereja, karena kalau ke gereja kita nanti ke lapangan golf juga telat misalnya. Berarti kan ini hal rohani sudah tidak penting, lalu kemudian nanti kalau kita mau mengembalikan lagi bahwa penting loh kita itu berbakti kepada Tuhan, itu sudah kehilangan arti begitu Pak? Tidak selalu, artinya itu tidak selalu akibatnya itu dialektikal seperti itu. Artinya tidak selalu akibatnya
rusaknya konsep terhadap kebaktian, tidak selalu. Oleh karena kadang-kadang memang hidup ini selalu ada interupsinya kadang-kadang gitu. Nah, itu yang diwaspadai, sehingga kalau itu dibicarakan secara baik-baik dan terbuka, dan akhirnya bersama-sama satu keluarga itu mempunyai suatu agreement gitu ya, persetujuan bahwa mereka menganggap ini itu harus, kali ini kita utamakan ini dulu, tetapi ini itu tidak akan terulang-ulang gitu. Oleh karena apa? Oleh karena ya misalnya aja, memang itu pertandingan golf yang sangat penting bagi papa yang memang seorang pemain golf. Nah, itu bukan berarti kalau main golf pada hari Minggu kali ini tok. Oleh karena ini yang mengatur itu adalah dari panitianya. Itu artinya papa itu menganggap enteng akan kebaktian. Juga enggak. Itu dialektikal kalau begitu. Juga enggak. Oleh karena apa? Anak-anak mengerti bahwa ini cuma kali ini tok. Nah, kalau nanti misalnya Pak, misalnya itu lalu kemudian di dalam peristiwa yang lain, misalnya, wah aku nggak mau ke remaja, bosen, aku mau itu ikut pertandingan lari, misalnya maraton, misalnya bersama-sama dengan teman-teman grup remajaku yang ada di di sekolah ataupun di klub begitu. Nah, bagaimana itu Pak? Iya, makanya kalau kita berpikirnya dialektikal tadi, ya memang begitu. Seolah-olah lalu kita sendiri masuk di dalam suatu jebakan dilema tadi. Makanya perlu sekali kita tuh waspada. Kelemahan menjadi orang tua itu antara lain tuh inkonsisten tadi. Tapi menjadi konsisten itu tidak dibangun hanya oleh di atas landasan satu aspek. Nah, satu variabel hidup saja. Enggak. Oleh karena ini harus juga orang itu biasa untuk terbuka dengan anak-anaknya. Biasa untuk menjadi pribadi, personal dengan anak-anaknya. Sehingga ada suatu hubungan yang saling mengerti. Dan anak-anak ini sebenarnya sudah siap untuk memahami realita hidup yang sebetulnya kompleks seperti ini. Sehingga seperti tadi, oleh karena pertandingan golf, dan papa ini salah satu pemainnya, tapi panitianya memang mengaturnya ini hari Minggu, begitu. Kan bisa juga Minggu malam juga kebaktian di gereja tertentu yang punya ibadat jamnya itu malam hari, bisa juga. Nah, tidak harus lalu oleh karena gerejaku di gereja X harus ke gereja X, kan juga tidak begitu. Jadi Pak, kalau tadi kata Bapak itu inkonsisten itu berarti tidak tetap pada satu sikap. Itu kan biasanya anak-anak remaja itu kan sangat peka begitu loh. Dan anak-anak remaja itu seringkali kalau papa boleh, kalau aku tidak boleh. Kan selalu begitu mereka. Nah, itu kalau hubungan dengan orang tuanya itu sudah ada pengalaman-pengalaman yang kurang baik. Misalnya, dan dia akan mulai menuduh begitu. Misalnya Pak. Iya, sebelumnya itu sudah ada pengalaman di mana anak itu kurang respect. Nah, ada pengalaman di mana kedekatan itu tidak baik. Nah, anak akan menuduh begitu. Tetapi kalau sebetulnya hubungannya masih respect kepada orang tua, anak itu sebetulnya penuh dengan understanding. Jadi kita itu bagaimana sih? Kita perlu yang pertama-tama, apakah kita membangun rasa saling mempercayai lebih dulu, kita membangun komunikasi lebih dulu, baru konsistensi ini bisa dirasakan walaupun kita masih jatuh bangun. Begitu ya Pak? Saya rasa sih semuanya itu, hidup ini sebenarnya terdiri pada banyak aspek yang saling mendukung. Nah, sehingga seharusnya kita juga waspada gitu. Cuma kali ini kita sedang fokus kepada salah satu kelemahan untuk menjadi orang tua. Itu adalah banyak orang tua tidak sengaja di dalam kelemahan mereka tidak konsisten. Nah, inilah yang seringkali dampaknya itu menjadi tidak baik. Dan kalau kita memperhatikan begitu Pak, tidak konsistennya ini kan seringkali itu juga di dalam banyak hal.
Misalnya saja, kalau entah itu waktu-waktu nonton TV, kepada anak-anak sepanjang minggu misalnya tidak boleh nonton TV kecuali weekend, dan weekend itu pun cuma sampai jam 10. Tapi papa nonton TV misalnya sama mama tiap hari. Lalu kemudian bahkan kalau weekend mulai dari sore itu sudah nonton. Apalagi kalau ada channel-channel yang khusus yang mereka suka begitu. Dan anak itu melihat dengan mata kepala sendiri itu seringkali dilanggar begitu loh Pak. Nah, sekarang ini dengan topik kita sikap yang inkonsisten ini, sebetulnya bagaimana sih lalu kemudian kita itu tadi Bapak kan mengatakan, ya kita itu juga harus menyangkali diri, kita harus mewaspadai, kita harus menyadari. Tapi kan itu kesadaran itu cuma sebentar gitu loh. Ya itu bagi orang-orang yang tidak serius untuk betul-betul membenahi akan kelemahan-kelemahan ini. Nah seharusnya kita sebagai orang tua itu waspada bahwa kita itu hidup dengan berbagai kebutuhan. Dan begitu kebutuhan-kebutuhan itu hadir dan kita sudah biasa suami istri dan orang tua dan anak itu mempunyai kedekatan pribadi misalnya. Sehingga bisa dibicarakan. Oleh karena bisa dibicarakan itu tidak menimbulkan dampak meskipun itu ada realita yang mungkin di mata anak dirasakan tidak konsisten. Tetapi orang tua akan mengatakan, bahkan tadi apa yang ibu katakan tadi, melihat ternyata papa mama sendiri juga nonton. Nah, kalau sampai menimbulkan batu sandungan seperti itu berarti orang tua perlu sekali untuk self deny. Berarti mulai menyangkali kemauannya, ya stop nonton seharusnya. Oleh karena berarti ini anak sudah salah mengerti. Bahwa kalau anak itu sedang belajar dan orang tua itu nonton, tidak berarti sekarang waktunya semua boleh nonton. Tidak sama seperti itu. Dan seharusnya anak itu mulai bisa menangkap bahwa ada kehidupan pribadi papa mama yang sebetulnya beda dengan kehidupan pribadi dari mereka. Papa mama kan tidak mengerjakan pekerjaan rumah sehingga boleh nonton. Tapi ya kan, anak sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah hal nonton itu mengganggu karena dengar suaranya? Nah, kalau dengar suaranya, papa mama seharusnya bisa self deny, menyangkali diri untuk tidak nonton, meskipun anak mengerti bahwa papa mama itu juga capek perlu nonton. Nah, ini sebetulnya masalah-masalah ini bisa tidak menjadi dilematik jikalau hubungan antara orang tua dan anak itu sudah dibiasakan personal, pribadi sifatnya. Sehingga ada saling pengertian. Jadi saudara yang kami kasihi, kita membicarakan masalah kelemahan menjadi orang tua yang seringkali tidak sengaja sebagai orang tua yang lemah, yang juga sama seperti saudara dan saya juga punya banyak kelemahan, kadang-kadang menjadi inkonsisten. Cuma kita waspada. Seharusnya ini kita waspadai dan bisa selesaikan dengan lebih baik. Jikalau kita itu waspada bahwa inkonsistensi selalu mempunyai dampak. Dan dampaknya itu seringkali mengganggu bahkan merusak akan pertumbuhan prinsip-prinsip kehidupan ini. Jadi jikalau Anda mempunyai berbagai macam pertanyaan, dan silakan bisa hubungi pelayanan hotline kami 794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.